ketika pada saat Nabi Musa menyelamatkan kaumnya di Mesir yang pada saat itu, ya, di mana Mesir ini adalah dikuasai oleh seorang raja yang bernama Ramses II, atau kita kenal dengan nama Firaun. Sebenarnya Ramses atau Firaun itu bukan raja pertama Mesir yang luar biasa, ya. Bahkan justru awal-awalnya Mesir itu rajanya adalah seorang perempuan yang lebih hebat daripada Ramses. Nah, tapi karena biasanya perempuan itu kurang begitu menarik dalam perjalanan sejarah, maka yang ada adalah Ramses. Kenapa dia menjadi Ramses? Memang silsilahnya Ramses itu adalah keluarganya. Ram itu adalah keturunan, Ses itu adalah matahari. Jadi memang sukanya menyembah dewa-dewa matahari. Itu sampai dijadikan nama anak. Ya, wajar-wajar saja. Kita ini kan orang yang selalu ingin menjadi hamba Allah, maka anaknya kita kasih nama Abdullah. Nggak jauh beda, ya. Anak kita ini ingin jadi anak yang baik, anak yang terpuji, maka jadi kasihlah nama Ahmad, gitu. Anak kita ini biar hidupnya bahagia, sejahtera, berkelimbangan dengan harta, tapi berkah, maka disana Rahmat, begitu tuh. Anak kita ini ingin jadi nantinya jadi seorang panglima yang besar dalam keislaman mendatang, maka dikasih nama Ibnu Ma'arif, seorang sang panglima perang, begitu dan seterusnya. Ibnu Ma'arif. Nah, ketika dalam kepemimpinan itu semuanya sudah musyrik gitu, sudah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka diselamatkan oleh Musa untuk dibawa ke Palestina, ya, ke Baitul Maqdis. Nah, walaupun sebelum di sana, artinya yang bisa menselaraskan hidupnya di Palestina itu bukan seorang Musa, karena Musa keburu dipanggil sama Allah, diwafat, ya. Musa itu diwafatkan di suatu perkampungan yang dinamakan Kampung Linglung, ya, itu hebatnya itu. Nah, itu bisa dicari tuh, Mbak Google biasanya dia ngerti Kampung Linglung itu di mana. Kalau saya mencari-cari dalam sejarah dahulu mah nggak ada. Mungkin kalau orang zaman sekarang kan pintar-pintar. Nah, maka perjalanan beliau ini dilanjutkan oleh nabi berikutnya, yaitu Yusa bin Nun, ya. Jadi sempat ada Yusa Nabi dan bin Nun itu memimpin peradaban yang ada di Palestina. Bertahun-tahun beliau itu memimpin peradaban di sana. Setelah beliau wafat, maka akhirnya umatnya ini semakin jauh. Biasa kan? Lihat aja orang kalau nggak aktif taklim 2 kali 3 kali sampai sepekan 2 pekan 2 bulan 3 bulan, itu jauh itu ibadahnya, ya. Kadang diajak sholat aja nggak mau. Nah, itu gambarannya. Ketika Palestina sudah ditinggalkan oleh Yusa bin Nun, kembalilah kemusyrikan yang luar biasa. Apalagi di situ memang sudah dijajah oleh seorang raja yang berasal dari Bani apa itu? Amalikoh, ya, Amalikoh, yang dipimpin oleh seorang raja yang sombongnya luar biasa, yang bernama Jalut. Maka akhirnya mereka ini berdoa. Setelah sekian lama mereka merindukan seorang pemimpin itu, setelah lama nggak dipimpin oleh seorang nabi, setelah wafatnya Yusa bin Nun itu, mereka berdoa, ya Allah, kita ini pengen ada nabi lagi seperti dahulu. Tapi mereka berdoanya luar biasa. Ini sebuah ibrah dan pelajaran. Mereka berdoa kepada Allah untuk didatangkan seorang nabi, tapi mereka itu juga mencari figur siapa yang kira-kira harus menjadi nantinya akan menjadi seorang nabi. Maka dicarilah keluarga yang anaknya Yakub, yang bernama keturunan siapa itu? Lawa. Lawa itu nabi, kalau Yahuda adalah raja. Maka dicarilah itu Lawa. Ketemulah seorang perempuan yang memang orangnya solehnya luar biasa. Disitulah beliau diamankan sampai lahir, ya. Maka lahirlah seorang anak yang bernama Samuel. Samuel itu bahasa Nabrani, artinya berkat doa sang ibu. Samuel. Atau kalau bahasa Qur'annya disebut Sam'un, ya. Tuh, nabinya itu namanya itu, Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini seorang nabi. Kalau saya ngambil perumpamaan begini, ada kiai yang bisa orator, ada kiai yang bisa berpolitik, ada juga kiai atau ulama yang bisanya hanya di belakang kitab kuning, kan, ya. Ada kan hanya baca kitab kuning saja, nggak macam-macam, ada salafi katakanlah begitu. Nah, maka mereka ini tahu bahwa keberadaan seorang pemimpinnya Nabi Samuel itu seperti itu. Maka akhirnya mereka mengajukan kepada Samuel, kita tahu bahwa di depan sana itu Jalut itu sekarang sudah biadabnya luar biasa. Kami sudah berkali-kali mengalami kekalahan. Bahkan sekarang ini tabutnya telah dicuri oleh Jalut.
tabutnya sudah dicuri. Ingat ya, tabut itu isinya apa kemarin? Mushaf. dengan Nah, kalau mushaf itu biasanya berbentuk lembaran, serpihan Taurat, terus bajunya Harun dan Musa, terus tongkatnya Nabi Musa. Dan itu sudah dijadikan kebanggaan. Maka setelah Jalut bisa mencuri tabut itu, Bani Israel yang itu merasa lemah, sudah nggak ada kepercayaan sama sekali lah. Ya, saya pernah ambil contoh ya, seperti kalau kita dompet yang selama ini kita buang-buang, tiba-tiba ketinggalan dan kita sudah pergi jauh, lemes di perjalanannya. Aduh, dompet kita ini, masya Allah, bukan masalah sayang duitnya, itunya itu, ya. Nah, banyak orang-orang sekarang itu semacam itu, ya. Kemana-mana pergi dia gitu, mana gesper saya ketinggalan, balik lagi, gara-gara gespernya isinya penuh tulisan-tulisan nggak bisa dibaca. Isim. Nah, isim katakanlah begitu. Nah, orang-orang yang pada saat itu sudah dikalahkan oleh Jalut, itu mereka hilang kepercayaan karena tabutnya sudah dicuri sama Jalut. Maka akhirnya mencari seorang perempuan tadi. Akhirnya mereka minta kepada Samuel itu untuk didatangkan seorang raja. Nah, ketika mereka minta kepada Nabi Samuel untuk didatangkan seorang raja, Samuel ini udah paham bahwa Bani Israel ini adalah suatu bangsa, ya, atau kaum yang pinternya luar biasa, tapi ngeyelnya luar biasa. Pinter, ngeyel, banyak nanya, banyak bukti. Nah, itu Bani Israel itu. Maka akhirnya ketika mereka minta didatangkan itu, Samuel berkata, apakah benar kamu ini? Karena saya tahu sejarah sebelum saya ini, saya tahu bahwa kamu dahulu adalah pernah bicara sama Allah, fa idhab anta wa rabbuka, ya, fa yuqatil wa anta lahi minal qa'idin. Pergilah kamu bersama Harun dan Musa, ya, bersama Tuhanmu, dan saya akan duduk-duduk santai. Nah, pembicaraan yang semacam ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, mulai dari surat ayat 146, 47, yaitu dialognya itu, ya, dialognya. Maka akhirnya mereka ini memberikan sebuah keyakinan kepada Samuel, pokoknya kamu gak usah khawatir, ketika nanti kamu perintahkan pada saya untuk berperang, gak usah khawatir, saya akan berangkat berperang. Berilah motivasi yang luar biasa itu. Dan akhirnya pada saat itu Samuel pun luluh. Akhirnya didatangkanlah seorang raja. Nah, seharusnya raja ini kan dari Yahuda, ya. Tapi Samuel itu mendatangkan seorang raja yang bernama Tolut, itu keluarganya anaknya Rohina, yang nomor 2. Ya, jadi keluarga dari Rohina, keluarganya dari Ibnu Yamin. Maka dialog akbar di dalam Al-Quran itu katakan mereka saling, saya nggak bisa. Saya nggak mau kalau didatangkan seorang raja bukan dari kaumku sendiri. Saya ini kan orang keturunan dari Yahuda. Kenapa raja yang kau turunkan itu adalah raja yang keturunan dari Ibnu Yamin? Dan memang ya, Ibnu Yamin lah awal pertengkaran daripada saudara-saudaranya. Ketika Yakub berbuat sesuatu, berperan sebagai seorang ayah dan ibu. Karena Rohina meninggal itu ketika pada saat Ibnu Yamin masih kecil. Maka Yakub berperan sebagai ayah dan berperan pula sebagai seorang ibu. Itulah awal kecemburuan dari Yahuda, Lawa, dan yang lainnya. Dari 2 istri yang merdeka dan 2 istri yang tidak merdeka, budak gitu ya. Nah, tiba-tiba coba bayangkan, selama ini jadi permusuhan berat, tiba-tiba rajanya yang didatangkan adalah keturunan dari Ibnu Yamin. Ya, secara manusiawi benar, ya, artinya wajarlah kalau mereka protes. Nah, setelah diberikan keyakinan, di situ dijelaskan innallaha astafa, sesungguhnya Allah yang telah memilih Jalut untuk kalian, ya, Tolut untuk kalian. Dan di Tolut itulah terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama dipilih oleh Allah, yang kedua diberikan kekuasaan, yang ketiga diberikan kemampuan. Tapi sayangnya miskin. Tuh, di Tolut itu. Maka mereka nggak terima. Dan karakter-karakter Bani Israel itu ya sampai hari ini itu. Jadi orang sekarang itu sama dengan kaumnya Israel, Bani Israel tempo dulu, maunya dipimpin oleh seorang pemimpin yang kaya raya, sementara Tolut itu miskin, ya, tapi punya kehebatan di dalam memimpin, pemberani, dan punya strategi dalam berperang. Akhirnya mereka itu ngomong gini, ya sudahlah, kalau memang harus Tolut ini harus menjadi
raja saya, nggak apa-apa. Tapi saya minta kehebatan-kehebatannya. Apa yang bisa dijadikan sebuah keyakinan kepada kami sehingga kami ini mengimani bahwa Talut adalah seorang raja kami. Yahmiluhu malaikat tabut. Maka Allah turunkan malaikat itu di tengah-tengah Talut sedang tausiah. Luar biasa. Ya, ayatnya yang keberapa itu? 149 keberapa itu ya. Nah, tiba-tiba Allah turunkan tabut tadi itu. Ya. Tabut kotak yang panjangnya berapa? 3 hasta, luasnya 1 hasta, yang dibuat oleh ibunya Musa sendiri untuk menyimpan dan menghanyutkan. Kan baru sudah kita sampaikan. Jadi nasibnya Samiri dengan nasib Musa itu sama. Lahir pada masa-masa pembunuhan oleh Fir'aun dan mereka hanya beda tahun. Sama, Musa juga dibuang sama ibunya, Samiri juga dibuang sama ibunya. Tapi kalau Samiri itu dibuangnya ke hutan dan di gua, Allah turunkan malaikat Jibril untuk mengasuhnya. Tapi kalau Musa dibuang melalui kali, Allah menyelamatkan melalui keluarganya Fir'aun sama. Maka sejarahnya juga seimbang itu. Nah, akhirnya ketika mereka sudah didatangkan tabut di depannya itu, baru mereka mengatakan, oh saya percaya bahwa ini adalah raja kami. Maka setelah itu wayahmilu junuduhu, dan seterusnya Talut itu mengajak tentaranya. Kalau di sini tidak ada jumlahnya, tapi kalau dalam dikatakan 80.000 tentara. Jadi Talut itu akhirnya bisa mengajak, punya seorang tentara, mereka itu bisa mengikuti kepada Talut dengan kepercayaannya 80.000 tentara. Tapi biasa kalau kita masuk ke militer itu kan diuji dulu ya, uji kemiliteran layak apa enggak. Maka kata Allah akan diuji. Silakan Talut, nanti silakan mereka ini jadi tentara, tapi diuji dulu. Apa ujiannya? Dengan apabila nanti ketika mereka berjalan di suatu tempat yang padang luas, maka mereka akan menemukan air di dalam kali atau di dalam bilik. Tidak boleh minum. Barang siapa yang minum falaisa minni, kecuali al-ghurfun, hanya seteguk. Hanya seteguk. Wajar saja kita dalam perjalanan panjang mau diajak perang, udah hausnya luar biasa, di situ ada air. Ketika melihat air spontanitas lupa. Akhirnya semuanya tentara itu minum, kecuali sisa tinggal 6.000 orang. Ya, 6.000 orang itu hanya minum seteguk. Karena apa? Ternyata kalau dalam hadis diterangkan, yang mereka minum bergelas-gelas itu semakin minum semakin haus, semakin panas. Maka akhirnya mereka nggak kuat minta izin untuk pulang ke rumahnya masing-masing, tinggal 6.000 coba. Ya, terus dengan 6.000-nya itu diantar bersama Talut untuk berperang terhadap pasukan yang dipimpin oleh seorang Jalut. Jalut itu orang dengar namanya udah takut. Maka pada saat itu Talut ngirim tentara 80 ribu, tinggal berkurang. Illa qalil, kecuali hanya sedikit. Melihat kegagahan dan kehebatannya Jalut dan tentaranya yang tinggal 6.000 itu, akhirnya mereka mengundurkan diri. Sisanya kalau dalam hadis itu sama seperti ketika Rasulullah SAW memimpin perang Badar. Itu pasukannya itu sama. Berapa jumlahnya? 314. Hanya 314 harus melawan tentara di bawah pimpinan Jalut sekian puluh ribu tentara. Dari 80.000 tinggal berapa? 6.000. Tinggal 6.000 tinggal berapa? 314. Itu yang saya sampaikan gambaran khalifah kita sekarang begitu. Ya. Jadi nggak ada masuk nggak apa-apa. Dulu juga saya sendiri. Ini kalau saya bayangin semacam itu, artinya benar-benar yang membentuk karakter-karakter yang mujahid, bukan karakter pengecut, bukan karakter hanya mencari kehidupan dunia saja. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang banyak tapi kuat ya. Jangan sampai 313, kan kita sedih juga kalau sampai berkurang. Dan tentunya mental kita tidak sama dengan mental zaman-zaman terdahulu. Kita untuk kembali pada mentalnya Musa belum mampu. Kita mengembalikan mental kita kepada Nabi Muhammad SAW belum mampu. Ya, mentalnya Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Beliau itu bisa mencetak seorang pembunuh, seorang peminum kelas berat,
seperti Umar sampai sedemikian rupa cengengnya, ya, takutnya terhadap Allah dan Rasul. Mampu menciptakan seorang Abu Bakar yang kaya raya, beliau lebih ikhlas hartanya untuk mengorbankan di dalam struktural. Ya, di saat genting pada umat pada saat itu mereka nggak punya minuman, ya, lahirlah seorang Utsman bin Affan. Artinya apa? Ketika struktural dalam kondisi kering kerontang itu berani nggak? Ada orang yang sampai kecerdasnya luar biasa, bahkan diakui oleh Rasulullah. Kalau kamu bertanya sesuatu kepada Ali, nah, kita mampu nggak menciptakan 4 sahabat di struktural kemaksulan itu seperti sahabatnya Rasulullah dulu? Jangan jauh-jauh ke arah sana. Itu kan saringannya luar biasa ya. Kalau saya menilai dari 80.000 menjadi 6.000 jadi 313. Masya Allah. Inilah gambaran yang sekarang terjadi. Jadi kita ini jangan